selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Bunda harap semuanya sehat ya. Nah, teman-teman sudah siap untuk beribadah bersama? Ya, yuk duduk manis. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum berdoa, kita akan bersama-sama memuji Tuhan ya. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Bapa, aku datang padamu. Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sore dan malam hari ini, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Nah teman-teman, yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang mengasihi kami, selamat pagi Papa, terima kasih Tuhan sudah kumpulkan kami meskipun melalui online. Dan Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, masih semangat? Masih ya. Kita akan terus memuji Tuhan, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Aku anak sekolah minggu, bisa ya? Sehat dan kuat. Yuk kita bersama-sama memuji Tuhan. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati.
Yuk sekali lagi ya. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Aku cintai Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Nah teman-teman, persembahan teman-teman bisa dititipkan mama papa waktu mama papa pergi ke gereja. Boleh juga dititipkan ke sekolah. Nanti sekolah akan memasukkan dalam kantong persembahan di GBI Wonosari atau di gereja sekolah kita. Nah teman-teman, sudah siap mendengarkan cerita? Pasti sudah ya. Yuk kita akan bersama-sama memuji Tuhan kembali. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Baca kitab suci ya. Yuk kita bersama-sama memuji Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah teman-teman, seringlah baca kitab suci kalau teman-teman mau bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau belum bisa membaca kitab, boleh dibacakan mama papa ya waktu di rumah. Yuk kita akan mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman duduk manis dan mendengarkan. Oke, semuanya sudah pintar, sudah duduk manis. Silakan Bunda Bella. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman. Nah, yuk semangat ya untuk mengikuti ibadah, mendengarkan cerita. Tadi sudah semangat menyanyi, memuji Tuhan, sudah berdoa. Sekarang waktunya mendengarkan firman Tuhan. Nah, kemarin ceritanya tentang Isa. Isa sudah tambah besar, tetapi apa yang terjadi? Tuhan Allah mengutus Bapak Abraham untuk mengorbankan Isa. Bapak Abraham menurut, patuh kepada Tuhan, tapi akhirnya tidak jadi ya, karena sudah digantikan dengan domba jantan. Nah, saat ini lanjutannya. Ishak sudah semakin besar, sudah dewasa, dan Ibu Sarah sudah meninggal. Bapak Abraham sudah semakin tua. Nah, Bapak Abraham memanggil hambanya atau utusannya, atau bisa dikatakan juga pembantunya yang paling tua yang ada di rumahnya, lalu memberitahukan kepada hambanya itu bahwa Bapak Abraham menginginkan Ishak untuk menikah, mempunyai pasangan. Tetapi tidak mau Bapak Abraham gadis untuk Ishak ini dari daerah Kanaan, tempat tinggal mereka saat itu, tetapi harus diambil dari sanak saudara Abraham. Nah, hambanya ini hamba yang patuh, hamba yang taat baik kepada Allah maupun kepada tuannya Bapak Abraham. Akhirnya hambanya ini menurut
dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Abraham, membawa 10 unta, barang-barang yang berharga, yang bagus-bagus untuk menuju ke daerah Nahor. Nah, kemudian setelah duduk di sana, hamba dari Bapak Abraham ini berkata di dalam hati, berdoa kepada Tuhan, kiranya ada gadis yang memberi aku minum, juga bukan aku saja, tetapi juga kepada unta-untaku. Itulah gadis yang Tuhan pilihkan untuk Ishak, anak tuanku Abraham. Tidak lama kemudian datanglah seorang gadis untuk menimba air di sumur. Kemudian hamba Abraham ini berkata, berikan aku minum. Nah, kata gadis ini, baik, akan kuberikan juga kepada unta-untamu. Wah, senang sekali karena ternyata ini seperti yang didoakan dan diinginkan oleh hamba dari Bapak Abraham. Nah, kemudian tidak sampai di situ, ditanya, dari mana asal gadis ini? Apakah benar ini anak dari saudara Abraham? Ditanyalah, engkau anak siapa? Kata gadis tersebut, aku anak Betuel. Nah, Betuel itu anak dari Milka. Wah, senang sekali karena benar ini adalah anak saudara Abraham seperti yang diinginkan Bapak Abraham. Kemudian sangat senang hamba tersebut lalu bertanya, adakah tempat di rumahmu untuk aku tinggal? Wah, ada Bapak, ada tempat untuk tinggal dan juga ada jerami untuk unta-unta Anda. Wah, senang sekali ya. Setelah sampai di sana, hamba Abraham ini berkata tentang maksud kedatangannya kepada Bapak Ribka. Nah, ternyata gadis tersebut namanya Ribka ya. Kepada Ribka, ayah Ribka yaitu Betuel dan juga saudara laki-laki Ribka namanya Laban. Nah, di situ juga ada ibu dari Ribka. Nah, dikatakannya bahwa ia datang untuk mendapatkan seorang menantu untuk Bapak Abraham tuannya itu. Disampaikannya maksudnya. Kemudian saudara dari Ribka dan juga ayah dari Ribka mengatakan, baiklah, aku tidak bisa menentukan karena ini sudah berasal dari Tuhan. Nah, di sini ada Ribka, coba tanya, mau atau tidak untuk menjadi istri dari Ishak. Wah, ternyata ditanya, Ribkanya menjawab mau. Wah, senang sekali hambanya ini, hamba dari Bapak Abraham senang. Dan satu lagi, apakah mau untuk kubawa ke Kanaan? Ternyata mau juga. Wah, sangat lega sekali hati dari hamba dari Bapak Abraham ini karena doanya didengar Tuhan. Apa yang diinginkan oleh Bapak Abraham yaitu tuannya juga terkabul. Akhirnya Ribka dibawa ke Kanaan, kemudian bertemu dengan Ishak, mereka menikah, mereka menjadi keluarga yang bahagia. Nah, teman-teman, yang bisa kita dapatkan apa dari pembelajaran ini, dari cerita ini? Berdoalah, berharap hanya kepada Tuhan seperti hamba dari Bapak Abraham. Dia berdoa kepada Tuhan supaya jalannya dimudahkan untuk mencari pasangan untuk Ishak. Kemudian ternyata benar, Ribka mau menjadi istri Ishak, mau dibawa ke Kanaan. Ribka juga adalah anak dari saudara Abraham. Nah, teman-teman harus menjadi anak yang hanya berharap, berdoa hanya kepada Tuhan ya. Ya, harus hanya kepada Tuhan saja karena hanya Tuhan yang patut disembah. Patut kita berdoa hanya kepada Tuhan. Patut kita hormati. Nah, teman-teman jadi anak yang pintar, jadi anak yang rajin. Teman-teman kalau ingin jadi anak yang pintar, ya harus berusaha, harus belajar dengan giat dan hanya berharap, berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan. Nah, teman-teman, itu ceritanya diingat-ingat ya. Nanti juga disampaikan voice note ke Bunda kelas kalian. Bunda Bella punya tugas untuk kalian. Sebutkan nama gadis yang menjadi pasangan Ishak. Nah, tadi sudah ya. Yo, nanti di voice note ke Bunda kelas teman-teman. Baik, kita akan berdoa, lipat tangan dan tutup mata ya. Tuhan Yesus,
Terima kasih atas firman-Mu pagi ini tentang Bapak Abraham, hambanya yang hanya bergantung berdoa memohon pertolongan Tuhan, dan juga tentang Ishak dan Ribka. Kami mau menjadi anak-anak yang hanya berharap berdoa kepada Tuhan. Kami mau pintar Tuhan, kami mau rajin belajar dan hanya memohon pertolongan Tuhan supaya Tuhan yang memberikan kepintaran kepada kami. Kami menjadi anak-anak yang menurut baik kepada Tuhan, orang tua, dan juga bunda-bunda kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, beri kesehatan, untuk bunda-bunda Tuhan beri kesehatan, untuk orang tua kami Tuhan juga beri pertolongan, dan juga untuk sekolah kami Tuhan berkati supaya semakin maju. Kami juga berdoa untuk Gereja Baptis Indonesia Wonosari supaya terus banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan melalui gereja ini. Terima kasih ya Tuhan, mohon ampun atas setiap dosa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Nah teman-teman, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa, dan kita juga sudah mendengarkan cerita. Semuanya pintar, semuanya mendengarkan, semuanya bersukacita di dalam Tuhan. Tiba waktunya kita untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Semuanya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang mengasihi kami. Selamat pagi Bapa, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami dalam kami mengikuti ibadah di pagi ini. Tuhan berkati kami satu persatu, jadikan kami anak yang pintar, anak yang pandai, anak yang taat, anak yang patuh kepada Tuhan dan kepada orang tua kami. Dan ampuni Tuhan kesalahan, dosa, dan kenakalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati teman-teman dan keluarga. Sampai jumpa.